Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan mengambil tema ihsan tingkatan agama tertinggi. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini kami berwasiat kepada sahabatku semuanya, marilah kita berusaha mengisi sisa-sisa usia kita dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menghiasi diri kita untuk senantiasa muraqabah kepada Allah, untuk selalu merasa segala ibadah dan amalan yang kita kerjakan setiap harinya dilihat oleh Allah, baik amalan yang zahir maupun yang batin, sehingga menggapai derajat ihsan. Di antara tanda-tanda ihsan yang terdapat pada diri seseorang hamba adalah bahwa ia merasa Allah senantiasa melihatnya, sebagaimana dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan kepada Jibril bertanya kepada Nabi, terangkan apakah ihsan itu? Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, mengertilah bahwa sesungguhnya Dia melihatmu. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, tidak semua orang yang dapat menggapai derajat ihsan, karena ihsan merupakan tingkatan agama yang tertinggi. Perlu kita ketahui bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan memiliki derajatnya masing-masing. Setiap orang yang mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah disebut sebagai muslim. Tapi belum tentu orang muslim itu disebut sebagai beriman, karena orang beriman ialah orang yang percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya kepada ketentuan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan belum tentu orang beriman dapat menggapai derajat ihsan yang disebut sebagai orang muhsin, yaitu orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Dan jika dia tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat dia. Hal ini telah ditercantumkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita an istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta fakhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallah kama ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan laki-laki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan beribadah haji ke Baitullah jika engkau mampu di perjalanannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran terhadapnya. Dia menanyakannya, tetapi dia juga yang membenarkannya. Laki-laki itu berkata, "Kemudian beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Kemudian beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan kamu tidak bisa melihatnya. Mengertilah bahwa sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis di ini menjelaskan kepada kita bahwa orang Islam yang memiliki tingkatan-tingkatan amal. Dari hadis ini kita bisa mengintrospeksi diri atau bermuhasabah diri. Di manakah letak jati diri kita sebagai orang Islam? Apakah kita sebagai orang Muslim atau mukmin atau muhsin? Sebelum menggapai derajat ihsan, tentu seorang hamba Allah harus melewati dua tingkatan, yaitu dia harus menjadi seorang muslim lalu menjadi mukmin. Ketika seorang hamba Allah telah menggapai dua tingkatan tersebut, tidak menutup kemungkinan lagi dia akan menggapai derajat ketiga atau derajat ihsan. Untuk menggapai tingkatan setinggi agama yaitu ihsan, seyogyanya bagi orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau disebut juga dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meningkatkan amalan-amalannya, dan amalan-amalan itu tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, mendekatkan diri kepada Allah akan menumbuhkan dalam diri seorang hamba sifat muraqabah, yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga dengan kesadaran ini mendorong seorang hamba senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sifat itulah yang akan menghantarkan hambanya menuju kepada derajat ihsan, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidh min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapannya yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surat Al-Qaf ayat 17-18. Setiap amalan yang dilakukan tidak akan lepas dari pengawasan Allah, di mana Allah berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 218-219. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah mengatakan bahwa Allah melihatmu berdiri, duduk, dan semua keadaanmu. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti menyatakan apabila seorang manusia yang lemah menyadari bahwa Robnya berada di dekatnya dan Robnya mengawasi semua ucapan, perbuatan, niatnya, niscaya lunaklah hatinya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengihsankan amalannya karena Allah semata. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Dikisahkan pada zaman salaf di daerah Damaskus, ibu kota Syria, terdapat masjid besar yang bernama Masjid Jami' At-Taubah. Di dalamnya tinggallah seorang syekh yang bernama Salim As-Suyuti sejak 70 tahun. Keseharian beliau di dalam masjid adalah mengajar para murid yang ingin menuntut ilmu. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang ingin menuntut ilmu dengan beliau dan dia tinggal di kamar masjid. Dia belum makan selama 2 hari karena dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan maupun diminum. Pada hari ketiga dia merasa seolah-olah dia akan mati dan berpikir apa yang akan dia lakukan. Lalu dia berpikir bahwa dia sudah dalam kondisi darurat, yaitu kondisi diperbolehkan memakan bangkai atau mencuri sekedar kebutuhannya saja. Di dalam tempat dia tinggal, bangunannya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seorang pindah dari rumah pertama sampai rumah terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat wanita-wanita sehingga dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah sebelahnya yang sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Dia pun merasakan lapar seolah-olah baru masakan tersebut magnet yang menariknya. Lalu dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah ada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci dan ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar yang telah dimasak. Lalu dia mengambilnya
karena rasa laparnya dan tidak lagi merasakan panasnya. Di saat dia menggigit dengan satu gigitan, kembalilah kesadaran beragamanya dan dia hampir saja menelan terong tersebut. Lalu dia berkata kepada dirinya, Na'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya? Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dan merasa bahwa ia adalah kesalahan besar, lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke dalam masjid dan duduk mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia hampir tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah bubar, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Memang pada saat itu tidak ada perempuan kecuali dia memakai hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh dengan pembicaraan yang tidak bisa didengar pemuda itu. Ketika syekh melihat sekelilingnya, beliau tidak melihat seorang pun kecuali pemuda itu. Dipanggillah pemuda itu dan syekh bertanya kepadanya, apakah kamu sudah menikah? Dijawab beliau, belum. Syekh itu bertanya lagi, apakah kamu ingin menikah? Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara, iya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti, bagaimana aku akan menikah? Syekh itu menjawab, wahai, wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini bahkan di dunia ini dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin. Sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojokan. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, syekh itu melanjutkan pembicaraannya, dan wanita itu telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin tidak diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya? Pemuda itu menjawab, ya. Kemudian syekh bertanya kepada wanita itu, apakah engkau mau menerimanya sesuai sebagai suamimu? Ia menjawab, iya. Maka syekh itu memanggil pamannya dan mendatangkan 2 saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian syekh itu berkata, peganglah tangan istrimu. Dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa ternyata rumah itu adalah rumah yang tadi telah dia masuki. Sang istri bertanya, kau ingin makan? Ya, jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, ia berkata, heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini? Maka pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya. Istrinya berkata kepadanya, ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu, lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya beserta pemiliknya dalam keadaan halal.
Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allah bihi ma huwa khairul laka minhu." Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Inilah buah dari ihsan. Jika tertancap dalam diri seorang yang beriman, dengan pemahaman ihsan ini kita merasa selalu diawasi oleh Allah yang maha melihat. Dengan begitu, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Seandainya dalam benak kita terbesit untuk melakukan hal-hal yang buruk, tentu ihsan dalam diri kita akan menjaga kita dari hal tersebut, sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan Allah akan mengganti yang lebih baik jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah. Selain itu, buah dari keihsanan adalah menjaga kekhusyukan dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak bisa, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ihsan merupakan benteng bagi diri kita dari setiap kemaksiatan yang ada dalam tubuh manusia. Dia akan menjaga keistiqomahan dalam setiap amal ibadah kepada Allah. Orang yang memiliki ihsan, dia akan merasa setiap perbuatan yang dilakukannya berada di bawah perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah yang akan terjadi jika seseorang tidak memiliki ihsan kepada dirinya? Diriwayatkan oleh Sauban dari Nabi, beliau bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, kemudian Allah menjadikannya debu yang berterbangan." Sauban bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka dan jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat malam sebagaimana kalian, tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian mereka menerjang hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Dari hadis ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya ihsan dalam diri seorang Islam. Ihsan akan menjaga diri kita dari kemaksiatan sehingga amal ibadah kita lakukan dengan sia-sia, karena orang Islam yang memiliki ihsan akan senantiasa terjaga, baik itu amal perbuatannya maupun pahala yang telah dia bangun dan dia siapkan untuk dibawa menghadap Allah di hari akhir kelak, dan dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Demikianlah tausiah pada hari ini yang berjudul Ihsan Tingkatan Agama Tertinggi. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkenan menonton video ini, dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.